Dan ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur petani yang mereka lalui seminggu sebelumnya. Tapi anehnya, bukannya menembus pematang sawah, lama-kelamaan jalur ini dipenuhi semak belukar yang semakin lebat, hingga mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalurnya. Ketika sampai di titik di mana mereka menemukan rumah yang semalam dia datangi, di sana hanya ada sebuah tanah lapang dan beberapa pohon saja. Padahal Panto sangat yakin sudah mengikuti jalur yang sama dan sudah berada tepat di mana dia menemui rumah tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan kisah dari thread Twitter dari akun bernama Metafisika tentang kisah 8 siswa yang tersesat di lereng Gunung Lau. Dan buat kalian yang mau baca versi tulisannya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu kalian kalau Lentera Malam juga hadir di Spotify. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang lebih seneng denger versi audionya, kalian langsung aja searching Lentera Malam podcast horor di Spotify kalian. Oke, kisah yang akan gue bawakan kali ini terjadi di tahun 2014, di mana cerita ini mengisahkan Anis dan 6 temannya beserta seorang guru yang tersesat di sebuah bumi perkemahan. Dan apakah mereka semua selamat? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Tahun 2014 ketika Anis masih duduk di bangku SMA, sekolahnya membuat sebuah acara kemah di bumi perkemahan dan diikuti oleh seluruh siswa. Kebetulan Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang bisa menjadi opsi, terpilihlah tempatnya, yaitu bumi perkemahan di salah satu lereng Gunung Lau. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan juga pemandangan di atas gunung pada umumnya. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa yang juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang ada di sana. Atau bisa dibilang juga pendopo ini adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahannya. Walaupun di seberang pendopo ini masih ada satu rumah warga lagi yang saling berhadapan. Jarak dari pendopo juga nggak jauh, hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana acara kemah dilakukan. Dan pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk istirahat. Selama 1 bulan mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dan pada saat itu acara kemah direncanakan berlangsung 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. H-1 sebelum acara, tepatnya di hari Jumat, Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti sekitar 9 orang berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Tibalah siang itu, para panitia segera menurunkan barang yang dibawa, lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua terbagi dengan masing-masing tugas dan harus diselesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas dengan kesibukannya masing-masing, salah seorang bernama Ocat yang bertugas membersihkan terpal
bertanya ke salah seorang warga menanyakan sebuah selang air untuk membersihkan terpalnya. Pak, ada selang nggak ya? Ini soalnya mau bersihin terpal. Oh itu mas, di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil turun, terus ada lumbung. Nah di situ mas selangnya warna biru. Ocat segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung yang dimaksud warga tersebut. Ketika ia berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan satu kaki, ia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah tepat di sebelah kanannya. Monggo Pak. Ocat mencoba menyapa bapak-bapak yang dilihatnya, tapi nggak ada jawaban dari bapak itu. Dia masih memotong rumput dengan menggunakan sebilah arit. Ocat pada saat itu berpikir mungkin bapak itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Lalu beberapa menit berselang, Ocat berhasil menemukan selang airnya. Dan ketika ia kembali ke arah pendopo, dia melewati jalan yang ia lewati tadi. Dia masih melihat sosok bapak-bapak yang pertama kali ia lihat di tempat yang sama. Kemudian Ocat mencoba mengucapkan salam lagi untuk kedua kalinya. Monggo Pak. Masih nggak ada jawaban. Dan bapak itu masih mengayunkan sebilah arit ke rumput yang ada di depannya. Karena penasaran, beberapa langkah Ocat berjalan, ia memalingkan badan dan mencoba mengamati dengan seksama ke arah sosok bapak itu. Dan tidak berselang lama, bulu kuduk Ocat berdiri dengan sendirinya. Di situ Ocat baru sadar kalau sosok bapak-bapak yang dilihatnya masih dalam posisi yang sama dan melakukan gerakan yang selalu sama dan berulang-ulang. Dengan posisi badan atau tubuhnya yang tidak bergeser sedikit pun, hingga membuat Ocat ketakutan dan lari menuju pendopo. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya, karena takut kalau kejadian tadi hanya halusinasinya saja. Sore harinya setelah maghrib, semua tugas sudah diselesaikan oleh para panitia. Beberapa panitia memutuskan untuk istirahat dengan bersantai di dalam pendopo, sambil menonton film dengan sebuah tab yang dibawa Anis. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film, tapi tidak dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar, dengan alasan menikmati udara malam. Namun tak lama, ada suara ketukan pintu kaca dari arah luar. 8 orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Ocat. Kenapa Cat? Aku dengar suara orang jalan dari arah sana. Ah masa? Gak mungkin lah. Ini kan rumah terakhir. Bukan hanya Anis, tapi 7 orang lainnya juga tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Kemudian Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lainnya untuk diam beberapa saat. Dan ternyata benar. Ocat, Anis, dan ketujuh temannya mendengar suara langkah kaki yang diseret ke tanah. Suara langkah kakinya sangat jelas, hingga semuanya mendengar arah dari sumber suaranya, yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suaranya, tapi mereka tidak menemukan apapun. Akhirnya karena takut, mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Nah, di sini Ocat kembali bilang kalau dia melihat ada seseorang di rumah yang ada di seberang pendopo. Dan dari penglihatan matanya, di dalam rumah itu terlihat seseorang yang sedang duduk bersender di sebuah kursi dan menatap ke arah pendopo. Akhirnya Anis, Ocat, dan kedua temannya
Memutuskan keluar, pendopo saling menikmati rokok sambil sesekali melihat ke arah rumah itu. Dan memang benar, mereka melihat dengan jelas kalau ada manusia yang sedang duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mereka tidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya dan logika Anis berkata, tidak mungkin ada orang yang duduk bersender dari malam hingga pagi hari dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya Anis yang penasaran mencoba mengecek rumah tersebut. Dan ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada barang sama sekali. Dan rumah tersebut tampak kosong dan tidak berpenghuni. Dan bukti ini diperkuat ketika salah seorang warga yang kebetulan lewat mengatakan kepada Anis kalau rumah tersebut sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan lamanya. Mendengar penjelasan warga, Anis jadi tambah bingung karena semalam bukan hanya dia yang melihat. Bahkan ketiga temannya juga melihat kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Di sini Anis lebih memilih diam dan gak ngasih tahu ke teman-temannya karena dia takut menimbulkan kepanikan. Singkatnya, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta kemah. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan kedelapan temannya lebih memilih diam dan tidak membicarakan kejadian semalam kepada panitia lain. Mereka mencoba fokus dengan rangkaian acara hari itu. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan. Entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya, di pagi hari cuaca yang tadinya sangat panas, tapi saat memasuki siang hari, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, disertai dengan angin yang sangat kencang. Anis yang bertanggung jawab sebagai koordinator acara sempat kebingungan, karena siang itu ia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk acara outbound. Dan memang dari rentetan acaranya, di minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anis dan teman-temannya sempat berdiskusi, apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau harus menunggu hujan sampai berhenti. Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan, bakal kemalaman. Rawan juga kalau malam kita nyari jalur. Ya udah, nanti kita ke jalur nunggu agak reda aja. Ini masih deres. Ketika hujan sudah reda di jam 3 sore, sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki. Di situ ada Anis, Junet, Reza, dan Ocat. Dan juga 3 perempuan, ada Ayu, Maya, dan juga Lia. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Dan ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang apakah melakukan survei dengan dampingan guru atau tidak. Anis sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka melakukan survei jalur tanpa dampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Pak Anto untuk menemani ketujuh orang ini melakukan survei jalur outbound. Total 8 orang yang akan melakukan survei. Kemudian mereka berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka pakai. Mereka mulai berjalan melewati sawah dan hutan yang cukup lebat. Dan sekitar 30 menit, kabut mulai turun, yang membuat beberapa dari mereka menggigil. Dan gak lama kemudian, salah seorang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing. Bahkan dia tidak mampu untuk berjalan lagi. Panto yang gak tega melihat Ayu, meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawakan sebuah tandu dan mengevakuasi Ayu turun. Lalu datanglah 5 orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, salah satu panitia meminta supaya ada yang menggantikan Ayu dari kelima orang ini dengan alasan supaya tidak ganjil.
Kemudian dipilihlah Yuni untuk menggantikan Ayu, melanjutkan survei pada hari itu. Waktu berjalan, hari semakin gelap karena kondisi kabut dan juga mendung. Dan mereka baru sadar, karena tidak ada satupun dari mereka yang membawa senter. Karena dari awal, dalam pemikiran mereka, jalur yang akan mereka lewati nggak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Walaupun seminggu sebelumnya, mereka juga sudah melakukan survei. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Dan singkat cerita, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan pencarian jalur. Akhirnya mereka menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Kemudian mereka menandai semua tempat dengan batu dan juga tongkat di setiap perjalanan yang mereka lewati. Tapi saat itu, Anis dan Ocat merasa kalau jalur yang mereka lewati berbeda dari seminggu yang lalu ketika melakukan survei. Anis dan Ocat mencoba berpikir positif kalau jalur yang mereka lewati kali ini adalah jalur yang sama, cuma tampak berbeda karena kondisi jalur yang gelap. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam 5:30 sore, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Di sini Anis merasa lega, karena dia teringat ketika survei seminggu sebelumnya. Dia sempat tiba di lapangan terbuka itu, namun dari arah sebaliknya. Kemudian mereka memutuskan untuk istirahat. Nah, karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah karena hujan, temannya yang bernama Maya merasakan kalau badannya sudah lemas, pusing, dan dia udah gak kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sehingga membuat Junet dan beberapa teman lainnya mencoba membantu Maya supaya kondisinya tidak bertambah parah. Sementara Anis dan Ocat, mereka berdua akan mencari jalur yang pernah mereka lewati seminggu sebelumnya. Tapi, di saat mereka mencari jalur, mereka malah menemukan percabangan jalur. Sehingga mereka harus memastikan jalur mana yang akan mereka pilih. Dan ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur petani yang mereka lalui seminggu sebelumnya. Tapi anehnya, bukannya menembus pematang sawah, lama-kelamaan jalur ini dipenuhi semak belukar yang semakin lebat, hingga mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalurnya. Karena logika mereka berkata kalau jalur ini tidak mungkin dilewati manusia. Ini kok kayaknya buntu ya, Cat? Padahal kan ini jalan setapak pas kemarin kita lewat. Lah iya, gue juga ngerasa gitu. Udah nih, fix jalan buntu. Udah, kita putar balik aja deh mendingan. Akhirnya Anis dan Ocat kembali ke tempat semula dan memberitahu yang lain kalau jalan pertama yang mereka coba ternyata jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis ketika menangis. Mereka takut saat itu kalau mereka sudah tersesat dan tidak bisa kembali pulang. Panto mencoba menenangkan dan meyakinkan Yuni dan Lia jika mereka pasti menemukan jalan keluar. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Anis saat itu. Karena jalan yang ia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi HT yang ia bawa sudah tidak berfungsi, sehingga dia nggak bisa menghubungi panitia lain untuk meminta bantuan. Mereka sempat kebingungan antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Panto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua, dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Anis dan yang lain mengikuti pilihan Panto. Mulailah langkah demi langkah mereka berjalan beriringan. Dua di depan yaitu ada Panto dan juga Ocat. 5 orang di tengah ada Maya, Lia, Yuni, Anis, Reja, dan Junet yang berada paling belakang. Setelah berjalan sekitar 30 menit, tiba-tiba Junet yang berada paling belakang mencengkram bahu Reja yang berada persis di depannya. Langkah Reja sontak terhenti. Kenapa, Jun? Udah, nggak apa-apa. Dari ke depan aja. Gak lama berselang giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet.
Junet berjalan tersendat seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya, yang membuatnya terpeleset beberapa kali. Lu kenapa, Jun? Sakit, Jun? Enggak kok, enggak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah Nis, terus aja. Gak usah lihat ke belakang. Junet menjawab dengan posisi menundukkan kepala, seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Reja merasa bukan hanya dia yang menganggap Junet bertingkah aneh. Reja sempat menduga-duga kenapa Junet bisa bertingkah seperti itu. Hingga dia teringat sebuah obrolan di kantin sekolahnya bersama Junet. Reja ingat, Junet pernah cerita kalau dia punya kelebihan dalam penglihatannya. Disinilah Reja baru mengerti kenapa Junet bisa bertingkah aneh. Tapi Reja tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Junet pada saat itu. Dan beberapa saat kemudian, muncullah sebuah harapan. Ketika Anis melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan, langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahayanya. Namun anehnya, ketika mereka berjalan menuju sumber cahaya, mereka merasa kalau cahayanya semakin lama semakin jauh, dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Bahkan vegetasi di sekitar mereka semakin lama semakin lebat, seperti mengarah kembali ke hutan. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang bisa dibilang satu-satunya rumah di tengah hutan. Dan tepat di depannya, terdapat dua jalur percabangan, jalur ke arah kiri dan lurus. Dan rumah yang mereka lihat adalah menuju jalur ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil jalur sebelah kiri untuk menuju ke arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah lelah, Pak Anto berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin untuk istirahat sejenak. Lalu diketuklah pintu rumah itu. Permisi. Permisi. Gak lama keluarlah seorang ibu-ibu berperawakan kurus yang menggendong seorang bayi dan dua anak kecil yang mengikuti sang ibu dari dalam rumahnya. Semua terlihat normal dan tidak ada keanehan apapun. Dari bentuk rumahnya juga terlihat normal, hanya saja rumah itu memang berada jauh dari pemukiman. Pak Anto menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk istirahat sementara. Sang ibu mempersilahkan mereka dan mereka semua duduk di teras rumahnya, kecuali Junet yang duduk terpisah dan menjauh dari yang lainnya. Lalu berselang beberapa menit, sang ibu keluar dari dalam rumahnya sambil membawa nampan yang berisi 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Mereka pun menikmati hidangan kopi dan biskuit yang disediakan oleh ibu itu, walaupun Anis sempat curiga dengan biskuit yang dia makan. Karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh, hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. Ya, biskuitnya hancur semua. Iya, gue juga mikir. Kayaknya karena anaknya deh. Sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok ibu ini. Bahkan ibu ini sempat menanyakan mereka datang dari mana dan kenapa mereka bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan berlanjut hingga Pak Anto juga bertanya keberadaan dari suami ibu ini. Bapak di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi? Oh, Bapak lagi di masjid, Pak. Lagi sholat Isya di masjid. Di sisi lain, Reja, Ocat, dan Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Bahkan Junet tidak mau meminum kopi yang sudah disediakan. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Pak Anto meminta izin kepada sang ibu dan mengucapkan terima kasih karena sudah dikasih tumpangan untuk istirahat.
Anis dan yang lain berpamitan dengan ibu ini. Tapi berbeda dengan Junet yang memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah tersebut. Setelah meninggalkan rumah itu, mereka akhirnya berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Hingga beberapa meter kemudian, mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang mengarah menuju rumah ibu tadi. Monggo, Pak. Monggo. Di situ, beberapa dari mereka sempat berpikir kalau bapak-bapak itu adalah suami dari ibu pemilik rumah tadi, karena sosok bapak itu berjalan ke arah rumah tersebut. Singkat cerita, berjalan langkah demi langkah. Ocat yang berada paling belakang sempat terkejut karena dia melihat di depan mereka ada sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo base camp. Tapi di depan lumbung itu terdapat banyak topeng berwujud leak dengan taring dan hiasan bulu panjang. Dan Ocat merasa kebingungan karena dia melihat teman-teman yang ada di depannya seperti tidak melihat lumbung tersebut. Bahkan teman-temannya juga tidak menoleh sama sekali. Ketika mereka sudah memasuki area menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT-nya yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis mencoba menyalakan HT-nya dan dia kaget karena HT-nya berfungsi dengan normal dan tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang ada di base camp. Hingga akhirnya mereka sudah berhasil sampai di pendopo. Panto langsung memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru kalau mereka sempat tersesat ketika melakukan survei. Pagi harinya ketujuh siswa yang melakukan survei semalam diizinkan untuk tidak ikut acara di hari kedua supaya mereka semua bisa istirahat. Dan siang harinya, Pak Anto beserta guru-guru lainnya berinisiatif untuk ke rumah ibu yang semalam mereka temui untuk sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah memberi tumpangan dan menolong para siswanya yang tersesat. Akhirnya Pak Anto dan guru-guru yang lainnya menyusuri jalur yang sama yang dia lalui malam itu. Dan betapa terkejutnya Pak Anto ketika sampai di titik di mana mereka menemukan rumah yang semalam dia datangi. Di sana hanya ada sebuah tanah lapang dan beberapa pohon saja. Padahal Pak Anto sangat yakin sudah mengikuti jalur yang sama dan sudah berada tepat di mana dia menemui rumah tersebut. Singkat cerita, Pak Anto dan guru lainnya kembali ke pendopo, dan di sana Pak Anto langsung mencari informasi ke warga sekitar tentang keberadaan rumah tersebut. Salah seorang warga berkata, kalau memang tidak ada rumah sama sekali di sana, dikarenakan daerah itu bukanlah jalan utama, sehingga sangat jarang dilalui oleh warga. Dan warga itu juga cerita, pernah ada di mana seorang ustadz diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik dan juga di alamat yang sama. Saat ustadz mendatangi rumah itu, sesampainya di sana sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang dan tidak ada rumah sama sekali di daerah tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah acara kemah selesai, cerita tentang rumah dan ibu misterius ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa di sekolah Anis. Anis, Ocat, Reja masih tidak percaya dengan kejadian yang mereka alami. Sedangkan Yuni, Maya, dan Lia masih trauma dengan apa yang mereka alami. Nah, Anis, Reja, dan Ocat sempat menanyakan kepada Junet yang memang punya kelebihan soal kejadian yang mereka alami. Dan dari pembicaraan mereka, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui saat itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang terasa aneh, apalagi setelah Ayu sakit. Karena saat itu Junet juga melihat ada sosok leak yang besar
berwarna hitam yang lewat di depannya, yang membuat badannya agak oleng, dan sempat terjatuh hingga mencengkeram bahu Reza. Sosok leak ini sama dengan topeng yang dilihat Ocat di lumbung yang dia temui di jalur pada saat mereka turun. Dan setelah itu, Junet merasa ada sesosok hitam yang selalu mengikutinya dan memberi arah jalan yang benar. Nah, Anis yang penasaran dengan jawaban Junet kemudian menceritakan kepada tetangganya yang dianggap orang sakti. Sebut saja namanya Pak Roni. Dan Pak Roni kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya memang sudah diberikan peringatan dari awal dari kejadian suara kaki di pendopo, hingga cuaca yang tiba-tiba berubah dan juga ketika Ayu sakit. Nah, sebenarnya mereka diperingatkan supaya tidak melanjutkan perjalanan. Namun di situ Pak Roni juga menjelaskan bahwasannya Junet punya peran penting ketika mereka melakukan perjalanan survei. Yang bisa dibilang Junet sudah paham ketika mereka diarahkan menuju rumah tersebut. Dan sebuah rumah dan sosok ibu yang mereka temui sebenarnya adalah penyelamat mereka. Lalu sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Junet setelah melihat sosok leak. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar tepat berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Anis selanjutnya adalah apakah wujud yang sebenarnya dari kopi dan juga biskuit yang disediakan oleh ibu itu. Pak Roni menjawab bahwa kopi yang mereka minum sebenarnya adalah air kotoran atau air comberan yang berwarna hitam. Sedangkan biskuit itu merupakan potongan dari serbuk-serbuk kayu. Hingga akhirnya Anis teringat jika memang semua biskuit yang dia makan di rumah tersebut berbentuk potongan kecil dan tidak ada satupun yang utuh. Oke, itu tadi cerita dari pengalaman dari Anis yang udah gue bawain untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk stay tune terus di Lentera Malam, karena next episode kita bakal kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya saat perjalanan touring motor. Lagi tengah jalan, giliran sipatan. Jatuh. Ditanya sama anak, lo jatuh kenapa? Di belakang gue ada yang ngebonceng, dikata ngeliat di spion. Gue refleks panik, gue buang setir ke kiri, ngantem lobang. Jatuh lah sipatan. Disitulah Pak Ateng bilang, udah, kalian akan selalu dikasih sial kalau nggak kalian ambil lagi. Dimana itu bukan tempat kalian harus hormatin di situ, jangan sembarangan. Kelar tahajudan itu, kita semua berempat itu baru sadar bahwa kita bukan ada di sebuah penginapan. Kita ada di kayak saung di tengah sawah. Dan itu gue juga nggak tahu kenapa, gimana caranya motor gue berempat bisa ada masuk ke jalur-jalur sawah. Oke, itu tadi sedikit cuplikannya. Dan gue Jamal dari Lentera Malam izin pamit. Bye.